Hey, welcome back with me, Aries, my name, my YouTube channel. Nah, kali ini sebelum gua bagi perjalanan gua ke Gothenburg, Sweden, gua akan kasih estimasi atau real budget selama gua 3 malam 4 hari di Norwegia. Untuk kalian tahu bahwasanya biaya hidup traveling di Norwegia itu tertinggi di dunia, karena Norwegia itu bukan European Union. Jadi untuk produk di luar seafood yang masuk ke dalam negara Norwegia itu dikenakan tax 14%. Itu pas zamannya 2018 pas gua traveling ke sana. Mungkin 2020 karena inflasi mungkin taxnya sudah naik, guys. Bisa Anda cek di Google. Kemudian kebanyakan orang di Norwegia itu mereka adalah shopping atau belanja itu untuk produk di luar seafood itu mereka perginya ke negara tetangganya itu Swedia karena lebih murah, karena nggak ada tax 14% itu, guys, tax import. Dan sebagai informasi buat kalian yang pengen traveling ke Norwegia itu kalau hari Minggu itu kebanyakan tokonya tutup karena mereka holiday. Mereka nggak gila kerja banget, misalnya dari Senin sampai Minggu harus buka kerja, harus kerja semua, enggak. Jadi mereka emang hari Minggu itu dikhususin buat mereka laid back atau holiday atau wasting time sama spend their time sama family-nya. Dan sebagai informasi, 1 Norwegian crown itu, kalau bahasa Inggrisnya crown, kalau Indonesia itu krona Norwegia, itu 1 crown di 2018 itu adalah kursnya itu di 1.800 sampai 2.000-an, guys, pas gue ke Norwegia. Tapi untuk update per hari ini di 2020 itu 1 kron itu lebih turun, itu di 1.472 rupiah. Anggap aja 1.600-an ya, guys, ya. Dan sebagai informasi buat kalian, kalau seandainya kalian pengen traveling ke Norwegia atau ke Eropa, negara manapun, jangan lupa untuk bawa credit card atau debit card. Karena apa? Karena kebanyakan sistem pembayaran di sana adalah cashless. Kayak kita mau ke toilet, kayak kita mau beli tiket buat kereta, metro, bus, atau tram sebagainya, itu kebanyakan menggunakan credit card. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya credit card, it's okay, gunakan aja namanya debit card. Yang penting ada logo Master atau Visa-nya, gitu, guys. Oke, guys, berikutnya adalah kita akan merincikan biaya real budget aktualnya selama gue 3 hari 4 malam di Norwegia. Day 1 itu Jakarta, Bangkok, Oslo. Oke, tipsnya sebelumnya gue udah pernah informasi buat kalian bahwasanya tiketnya itu adalah sekitar 4,3 juta. Gue beli di Traveloka. Karena apa? Karena gue belinya adalah tiket return, jadi dapatnya harganya combo. Kalau harga normal sudah saya bilang sebelumnya di vlog sebelumnya itu 4.600.000, tapi saya mendapatkan 4,3. Jadi tipsnya adalah kalian beli tiket return itu tiket combo, dapat potongan harga Rp500.000 dari website tersebut. Nah, kemudian setelah dapat potongan Rp500.000, saya juga belinya itu flight plus hotel. Jadi kalau mau murah, kalian belinya adalah tiket flight plus hotel return, dan nanti coba cek akan dapatkan promo Rp500.000 untuk flight plus hotel. Atau kalau seandainya kalian nggak mau seperti itu, nggak mau beli return, tipsnya adalah kalian beli tiket misalnya nih kayak gue Jakarta, Bangkok, Oslo. Kan gue belinya tiketnya itu langsung package atau paketan. Nah, kalian bisa beli tiketnya itu misalnya beli Jakarta ke Bangkok dulu, cek kalau harganya lebih murah di Jakarta Bangkok, kemudian bikin flight lanjutan misalnya dari Bangkok ke Oslo, gitu, guys. Kalian juga bisa cari hub penerbangan misalnya Jakarta Singapura, beli dulu tiketnya cari yang murah, atau setelah itu dari Singapura ke Oslo. Jadi itu adalah tips gimana caranya buat cari tiket yang murah. Dan salah satunya adalah harus hunting jauh-jauh hari, guys. Nah, kalau di website atau di aplikasi Traveloka itu biasanya gua bikin notifikasi, cek harga misalnya tanggal sekian, kita set, itu bisa nanti ketahuan di tanggal segitu itu tiketnya berapa. Seperti sebelumnya gue udah bilang gue hunting 2 bulan sebelumnya, sebelum gue berangkat di bulan Oktober 2018. Oke, next. Dan ini adalah day 2 di Oslo 12 Oktober.
Tiket kereta Oslo di Gardermoen Airport menuju ke Oslo Lufthavn atau Oslo Centrum itu harganya 101 NOK Norwegian Crown. Itu kalau di kurs rupiah itu sekitar 148.805 rupiah. Itu kurs 2020 ya guys, beda kalau sama 2018. Kemudian tipsnya, sebenarnya kalau mau naik kereta ini ada dua tipe, kalian mau cepat atau lambat. Kalau saya yang santai aja, itu harganya lebih murah. Tapi kalau kalian mau pakai seperti tiket seperti ini guys, nah ini namanya Flytoget. Flytoget ini lebih cepat, ini harganya 190 Norwegian Crown. Itu sekitar kalau di 2020 279.000. Beda ya kan guys? Yang satu yang santai itu 148, kalau mau yang cepat 279. Jadi kalau nggak keburu-buru mending yang reguler aja guys. Oke, untuk Flytoget ini pas gua Flytoget yang ini guys, nah yang ini gua gunain buat pas nanti pulang dari Oslo mau pulang ke Indonesia, makanya pakai Flytoget buru-buru. Kemudian di pengeluaran gua di P Hotel Oslo. Hotel Oslo ini sebenarnya gue itu nggak ada niatan pengen stay di hotel karena gue malamnya di kereta kan. Nah tapi karena akhirnya gue butuh mandi, butuh buat nyimpen barang gue, itu gue nggak lewat online. Gue di tempat itu di Hotel Oslo itu sekitar 965.499 rupiah. Itu gue beli di tempat, itu lebih mahal guys. Jadi kalau mau beli murah tuh mendingan di online ya guys. Kemudian ke Akershus Festning itu free, itu nggak ada tiket masuk. Terus masuk ke Exhibition Nastin itu free, nggak ada tiket masuk. Terus makan siang gue itu di Cafe Skansen, itu kayak restoran gitu, makan steak, terus hot lemon tea, air mineral. Kalau makan steak itu sekitar 516.000 rupiah. Terus untuk hot lemon tea-nya 29.000. Terus untuk air mineral yang bottle glass ya, kalau di Indonesia tuh kayak Equil, itu 62.000 guys. Jadi kalau makan di restoran itu rata-rata itu gua ngabisin itu kemarin di Cafe Skansen itu 608.587 rupiah. Karena posisinya Cafe Skansen ini memang dekat dari Akershus Festning, makanya gue di situ. Ini ada beberapa foto saya dapatkan dari Google. Kalau lagi musim salju seperti ini, cuman pas gue kesana itu adalah musim autumn, jadi udara dingin tapi gue makan di dalam. Nah viewnya seperti ini guys. Kemudian untuk pengeluaran ke Puncak Opera House itu free. Untuk buat ke puncaknya ini free guys. Tapi kalau kalian masuk itu harus bayar guys. Cuma kemarin tuh saya nggak masuk. Beli lagi saya air mineral di Sevel. Kalau di Sevel tuh cuma 14 Norwegian Crown, itu sekitar 20.686 terus 2020. Itu beda tadi, kalau saya minum itu 42 NOK, 42 Norwegian Crown. Ini kalau beli di resto itu 42 Norwegian Crown, sekitar 62.000. Kalau kalian beli di Sevel itu cuma 20.000-an guys. Di hari kedua ini gue menggunakan kereta malam, menggunakan kereta NSB Oslo Central ke Bergen, itu sekitar 289 Norwegian Crown. Kalau di rupiah itu adalah 425.790 rupiah. Ini kenapa gue dapat harga segini? Ini karena harganya adalah harga mini price. Harga mini price itu adalah mini price. Kita bisa belinya itu online di websitenya NSB guys. Kalian bisa cek di Google ya. Nama keretanya NSB. Jadi guys, untuk transportasi di Norwegia itu adalah transportasi terbaik di dunia, jaringannya ya. Karena apa? Karena mereka punya bus, karena mereka juga punya tram atau light train gitu. Mereka juga punya jaringan kereta NSB itu untuk seluruh Norwegia. Dan mereka juga punya itu, ini kalau NSB itu untuk kereta jarak jauh ya guys, kayak tadi saya dari Oslo mau ke Bergen.
Nah, kemudian mereka juga punya maskapai penerbangan namanya SAS atau SAS gitu guys. Dan tips buat kalian, kalau mau naik bus itu kalian bisa dapetin tiketnya di 7-Eleven, bisa beli di 7-Eleven atau kalian bisa beli online. Dan juga untuk beli tram, tiket kereta tram itu light train, itu bisa beli di vending machine yang ada di masing-masing station gitu guys. Nah, dan ini juga ada info buat kalian. Kalau seandainya kalian adalah pelajar di bawah 26 tahun, itu NSB itu diskon sekitar 26% guys. Jadi kalau kalian pelajar di bawah 26 tahun yang kereta jarak jauh, itu diskon dan NSB itu adalah 26%, akan lebih murah guys. Apalagi belinya online, udah online, murah, terus kalian adalah pelajar atau di bawah 26 tahun, itu bakal dapat diskon lebih guys. Jadi itu sekitar 26%. Kemudian kalau kalian menggunakan maskapai penerbangan seperti SAS, itu maskapainya Norwegia, untuk pelajar di umur 18 sampai 25 tahun, kalau mau naik pesawat SAS punya Norwegia, itu dapat diskon guys. Gitu. Nah, berikutnya di D3, real budget gua di Bergen, masih di Bergen, 13 Oktober. Itu kalau buang air kecil di Bergen Station, kalian kenanya 10 Norwegian Crown, 10 NOK, itu sekitar 14.775, kursnya 2020. Kemudian untuk penginapan, saya nginap di P Hotel Bergen tanggal 13 sampai 15 Oktober 2018, 3 malam. Itu karena saya beli, yang saya bilang tadi, karena beli flight plus hotel, itu gua dapet diskon guys. Itu 3 malam gua cuma kena 493.508 rupiah, nggak sampai 500.000 rupiah untuk 3 malam guys. Itu gue cek di Traveloka bayar sama gue. Itu per malam baru jatuhnya 164.502 rupiah. Kemudian di hari ketiga, breakfast and lunch di Fisketor Gate, itu saya makan sushi, salmon sashimi, sandwich udang, itu sekitar 328,20 Norwegian Crown atau NOK. Itu 485.000 rupiah. Emang agak mahal sih guys makan-makan di Eropa atau di Norwegia ini, terutama di Norwegia ya, karena di Fisketor Gate ini adalah view-nya adalah sebelahnya itu adalah Briggen, yang saya bilang di vlog sebelumnya adalah UNESCO site-nya buat kawasan Bergen Norwegia. Emang view-nya keren guys. Dan selain itu juga kalau lagi musim autumn atau winter, mereka ada penghangat ruangan. Tiket masuk ke Bergen Festival itu free. Terus tapi buat masuk ke Roskrantarnet itu kastil, itu bayar 10 Norwegian Crown, sekitar 14.764 rupiah. Nah, di sini saya punya tips buat kalian. Ini ada tulisannya By Musit atau By Musit bacanya ya. Nah, ini guys, ada bacanya By Musit atau By Musit. Kalian bisa cek guys, ini di www.bymusit.no. Itu Norwegia. Jadi kalau teman-teman beli tiketnya di ini ada tulisan pay full price on your first visit to Bergen City Museum, get 50% discount when you visit our other museum in this year. Jadi kalau kalian pertama kali bayar sini, teman-teman lihat ini, kalau teman-teman satu kali datang ini di Rosenstrand Tower, ini masih bayar full. Tapi buat berikutnya kayak ada di sini ada Alfon Hovedbygning, ada Briggens Museum, ada Damsgaard Hovedgard. Untuk berikutnya kalian akan dapat diskon 50% guys. Paham ya guys? Jadi kalau untuk kunjungan pertama kalian bayar full price atau bayar penuh, tapi buat kunjungan berikutnya ke museum-museum lainnya itu kalian cukup bayar 50%. Itu dari By Musit. Ini kalian akan dapetin ketika kalian melakukan kunjungan ke museum yang pertama, gitu guys. Setelah saya dari kastil, untuk makan malamnya saya makan malam itu kebab itu sekitar 150 Norwegian Crown, itu 221.000 rupiah, kurs 2020 guys. Sebenarnya kalau makanan di Norwegia itu akan lebih murah kalau kalian makan di restoran Asia, kayak restoran India, restoran Turki,
itu harganya rata-rata dari 89 Norwegian Crown sampai 190 Norwegian Crown guys. Nah, dan berikutnya untuk hari keempat itu tanggal 14 Oktober 2018 itu saya ngeluarin budget buat beli air mineral. Ini beli di 7-Eleven guys. Ini 2 botol 28 Norwegian Crown, botol seukuran sedang yang segini guys, bukan yang gede ya, yang sedang itu 28 crown 2 botol, itu sekitar 41.340 rupiah kurs 2020. Kemudian saya sarapan sandwich dan jus di hotel Tibergen itu free. Jadi tipsnya adalah kalian buat menghemat budget kalau pesan hotel itu yang sudah dengan request guys, gitu. Terus tiket fjord sightseeing itu emang nggak mahal guys, tapi sepadan atau worth it dengan apa yang bakal kita dapetin, karena pemandangan atau view itu POPBGT keren banget, kata orang boleh mah awesome guys. Itu 600 Norwegian Crown sekitar 875.000 rupiah. Kemudian saya siang itu makan siang di lokal Lekert, itu di depan pelabuhan buat sightseeing ini. Itu saya makan kerang, pasta, dan air mineral itu sekitar 120 Norwegian Crown. Kalau dirupiahin 188.987 rupiah. Tapi setelah saya cek di Google, itu katanya Mbah Google, lokal Lekert ini sudah tutup guys. Saya nggak tahu apa karena COVID-19 atau apa. Oh ya, kalau kalian mau ngeteh karena udaranya dingin, itu jangan beli di luaran guys. Kalian cukup beli di hotel. Biasanya akan lebih murah di hotel tempat kalian. Saya beli di hotel itu untuk afternoon tea itu sekitar 15 Norwegian Crown atau NOK itu 22.146.000 rupiah. 22 ribuan guys. Kemudian untuk malamnya saya makan malam ke kebab Turki lagi itu 120. Ini oke, untuk kebab Turki ini pilihannya banyak, range-nya dari 89 Norwegian Crown sampai 190 Norwegian Crown guys. Jadi pilihannya banyak. Kalau di kebab Turki itu misalnya kalian mau dia roti ya guys, ada roti, terus isiannya apa? Kalian mau misalnya mushroom, terus pilihannya lainnya misalnya daging sapi, daging ayam, terus toppingnya mau pakai apa? Misalnya sayurannya misalnya veggie-nya itu mau kale, terus atau veggie-nya tuh mau lettuce, itu beda-beda harganya guys. Oke, dan berikutnya di day 5 itu saya masih di Bergen tanggal 15 Oktober 2018. Untuk sarapan sandwich dan orange juice masih tetap free di Hotel Bergen, udah free. Terus saya juga beli snack, itu air mineral gede sama yogurt sama kayak snack gitulah, kayak apa namanya, kayak kerupuk-kerupukan gitu. Itu seharga 40 Norwegian Crown total ya. Saya dapetin air mineral yang gede, snack, dan juga yogurt. Totalnya adalah 59.058 rupiah guys. Itu murah guys. Saya belinya di 7-Eleven. Yang ini sebelumnya kalau kalian belum tahu ceritanya seperti apa, kalian cek di part ketiganya pas saya mengunjungi Fantop State Church, gereja peninggalan Viking. Itu saya jalan kaki, itu free guys. Ya iyalah, jalan kaki itu free. Kemudian pulangnya karena udah nggak kuat, saya naik light train atau tram itu dari Skis. Nah, dari Skis masih saya simpan tiketnya guys. Ini dari Skis, dari Skis ini guys, itu saya mengeluarkan 37 Norwegian Crown atau 54.629. Itu dari Paradise Station menuju ke Oslo Lufthavn, itu tengah-tengahnya kota guys. Kemudian makan siang di Sevel, itu saya makan mie goreng. Kalau mau murah nih guys ya, tipsnya adalah makan di Sevel itu ada pilihannya, ada prasmanan. Bukan prasmanan juga sih, kayak kalian bisa milih lah, ada kayak mie goreng, ada air mineral, ayam filet. Itu saya beli sekitar 90 Norwegian Crown, sekitar 132.841 rupiah. Kemudian untuk makan malam di hari kelima ini saya menghabiskan tetap makan di kebab Turki itu 120 Norwegian Crown. Nggak bakal bosan sih kalau cuman
beberapa malam nggak bakal bosan, karena kita bisa tadi itu guys, bisa ganti-ganti, mau daging bisa, daging kambing bisa, terus mau ganti lagi apa bisa gitu guys. Kemudian yang terakhir adalah tiket kereta NSB. Ini saya ordernya online, kalian bisa lihat di Google nsb.no atau nsb.com, silahkan cek. Nah, tiket saya beli adalah dari Bergen, Norwegia ke Gothenburg, Sweden. Itu tiketnya lebih murah guys, saya dapat 269 Norwegian krone atau sama dengan 397.168. Kalau tiket dari Oslo Central ke Bergen itu 425.000. Nah, ini saya dapat lebih murah, 367.000. Ini juga mini price atau mini price. Nah, tips lainnya kalau teman-teman pengen tahu sama di Norwegia, itu buat ada yang pengen tahu kan, Eru kenapa pas ke Norwegia nggak lihat aurora? Sebenarnya aurora itu jauh banget guys, itu ada di utara. Kalian bisa cek itu di Northern Lights, kapan di aplikasi ya, kapan aurora borealis itu terkuat. Maksudnya kalian pengen lihat tuh kapan, itu bisa cek di Northern Lights ya, di aplikasi buat lihat aurora borealis itu di Norwegia paling utara. Kemudian kalau pengen tahu soal lebih tentang Oslo, misalnya itu kalau di Oslo itu ada kayak ballet, opera, itu kalian cek di visitoslo.com. Kemudian ini juga kalau pengen tahu tentang fjord atau cruise, ini juga ada nih. Ini ada di Rodne atau Rodni, bacanya saya nggak tahu nih. Rodne Fjord Cruise. Kalian silakan cek. Ini macam-macam isinya. Ini guys, kalian bisa lihat. Ya, ini kalau mau naik cruise, yang pastinya kan lebih mahal. Ini ada informasinya semua di sini. Kalau untuk di Bergen sih, di sebelumnya saya udah pernah bilang di vlog sebelumnya, di lantai 2 di Visitor Gate itu ada tourist information dan juga tiketing kalau buat mau ke fjord selama di Bergen. Ini kayak gini nih. Di situ juga kalian bisa ngambil ini gratis. Ini guys, nanti kalian bakal dapetin. Ini ada di sini ada fjord tours, peta-peta kalau mau ke fjord itu kemana aja bisa kalian lihat di situ. Terus di sini juga ada info di fjord ini. Ini buat anak-anak, untuk adults itu Norwegian krone 260. Terus kalau ini yang 24 jam, terus kalau yang 48 jam 340, 72 jam 140. Nanti saya fotoin ya guys, kita lihat di sebelah ini. Untuk masalah travel guide untuk fjord itu banyak banget, kalian bisa lihat di www.fjordnorway.com. Ini saya juga dapat dari tourism boardnya mereka. Ini macam-macam guys, informasi mengenai kalau mau ke fjord kemana aja yang bagus-bagus tuh. Oke guys, ini menggunakan fjord sightseeing. Kalau kalian mau hiking ini juga bisa tuh ya, fjord tour. Ini dapetin di Visitor Gate di Bergen, di atas lantai 2. Macam-macam, kalian mau ke Alesund, terus mau kemana, Skaglefla, terus Preikostølen, macam-macam guys. Mau hiking mau apa, informasinya bisa didapetin di Visitor Gate guys, di lantai 2 di tourism boardnya Norwegia. Terus kayak kalian mau apa, mau kayaking juga bisa guys, seperti ini guys. Tuh, kelihatan ya guys. Nah itu bisa juga. Pokoknya semua informasi, mau kayaking, mau lihat aurora borealis juga bisa di situ. Mau ski kalau di musim winter juga bisa. Silakan ke Visitor Gate di lantai 2 ke tourism boardnya mereka. Di Norwegia juga ada kayak uptownnya Bergen, kalian bisa naik ini, bisa naik
Gondola juga ada buat ke akhirnya, buat ngeliatin semua bergen. Nah gitu guys. Dan untuk informasi harga rokok dan alkohol, itu memang alkohol dan rokok itu harganya termahal di Eropa guys. Jadi kalau buat kalian yang perokok, mending beli rokoknya dari Jakarta atau dari tempat kalian datang, entah dari mana, misalnya dari Riau, dari Papua, dari Palembang, Makassar, dari Bandung, beli aja langsung di Indonesia pokoknya guys, jangan beli di sana. Untuk rokok itu syaratnya adalah kalian nggak bisa bawa lebih dari 2 slop. Jadi kalau mau rokok itu harus dipisah ya guys, jangan maksudnya misalnya satu pack nih isinya 1 slop, itu jangan semuanya, jangan disatuin tapi dipisah-pisah. Misalnya masukin ke dalam tas kecil kalian, tas paspor, terus masukin ke traveling bag kalian, itu dipisah, jangan dibawa utuh guys. Itu buat menghindari cukai guys. Itu syaratnya cuma bisa bawa 2 slop. Kemudian untuk alkohol juga itu jangan bawa. Kalau saya sih nggak minum guys. Walaupun kalian seandainya buat teman-teman yang minum, kalau buat alkohol itu jangan beli di restoran atau di kafe. Karena apa? Itu karena harganya lebih mahal guys. Mending tipsnya kalian beli di 7-Eleven atau supermarket. Kalau mau party aja di hotel kalian guys. Kemudian untuk sewa mobil itu sangat-sangat mahal di sana. Mobil itu kalaupun pengen sewa, kalian bisa sewa di nabobil.no atau di samafei.no. Ini guys, ya, di nabobil.no. Mau di mana? Mau di sini? Mau di sini? Oke, sini aja. Di nabobil.no atau di samafei.no ya, di sini ya guys ya. Ini konsepnya adalah rental mobil tetangga Anda. Jadi network rental guys gitu. Oh iya, terus untuk di Oslo dan juga di Bergen, biasanya kalau di hari Minggu itu kalau toko-toko pada tutup, itu biasanya ada farmers market. Itu kayak petani-petani lokal akan menjual berbagai macam masakan atau juga hasil-hasil pangan lokal. Misalnya buah-buahan kayak blueberry seperti saya bilang itu murah, cuma 10 kron, sekitar hampir 18 sampai 20 ribu. Terus mereka juga kayak ngeluarin kayak milk segar selama di farmers market itu guys. Saya pernah nyoba pas itu di hari Minggu. Nah itu lebih murah guys kalau kalian beli di farmers market. Kemudian tips berikutnya adalah untuk biaya telepon itu mending beli paketan di Indonesia aja guys, karena paketan provider untuk di Norwegia itu sangat-sangat mahal, paling mahal di seluruh daratan Eropa guys. Jadi mending teman-teman belinya di Indonesia aja, di paketan gitu guys. Terus untuk tips makan yang lainnya guys, kalau kalian pengen makanan enak ala-ala resto, kalian bisa makan di IKEA IKEA Furuset. Itu ada bus dari Oslo Central 1 jam sekali ke IKEA Furuset ini. Kalian bisa makan meatball itu seharga 79 sampai 80 Norwegian Crown itu meatball. Kalau sama kayak di IKEA Jakarta itu juga ada guys. Nah kayak gitu deh, ala Skandinavian itu lebih murah. Kalian bisa duduk nongkrong kayak ala di cafe. Tapi harus naik busnya gratis. Itu dari Oslo Central 1 jam sekali guys. Oke guys, itulah tips dan real budget dari saya selama saya 4 hari dan 3 malam di Norwegia. Oke guys, itulah tips dan trik dari saya selama perjalanan saya di Norwegia 4 hari 3 malam. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. See you next time. Di hari Kamis besok saya akan upload video saya ke Gothenburg, Sweden. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Oke guys, ya, biar saya bisa upload lagi. Udah dulu ya. Bye bye. Sampai jumpa di upload berikutnya di Kamis nih guys, di Gothenburg, Sweden. See ya.